Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa. Dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya ini telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepadamu, kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil menurut Lukas ini kekhasannya adalah nama iblisnya hanya satu. Tetapi kalau Matius nanti ada macam-macam. Ada pencoba, ada si perayu, lalu ada satana atau ada iblis. Sedangkan kalau Lukas, 3 cobaan itu nama pencobanya adalah iblis. Di sini mau diungkapkan bahwa yang mencobai Tuhan Yesus itu sama dengan yang mencobai Hawa di Firdaus. Nah, sekarang kita bisa melihat ibu bapak, saudara terkasih, Tuhan menang. Kenapa Tuhan bisa menang? Pada awal Injil dikatakan bahwa Roh Kudus membawa Yesus. Berarti Tuhan Tuhan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun bersama dengan Roh Kudus di sana. Tuhan Yesus tidak sendirian, bersama dengan Roh Kudus. Dan dia karena akrab dengan Roh Kudus, karena ada satu kesatuan dengan Bapa juga, maka dia bisa mengalahkan hal demikian. Karena Roh Kudus ada dalam dirinya. Coba kalau itu kita dicobai oleh iblis, apa yang terjadi? Ya, pertama ada yang reaksinya takut. Kenapa? Karena wajah iblis menakutkan. Tapi ingat, iblis zaman sekarang itu tidak menakutkan. Kenapa? Karena kalau menakutkan, maka dia gagal untuk mencobai manusia. Nah, manusia ini sudah lari. Bagaimana untuk bisa membelokkan manusia dari Allah?
Maka setan zaman sekarang atau iblis zaman sekarang adalah iblis yang cantik, ganteng, kaya, segala macam itu, dan menarik. Iblis zaman sekarang. Nah, ibu bapak saudara kasih, kalau kita melawan itu semua, kita bisa melihat. Karena iblis dalam bacaan Injil tadi, kita melihat apa yang dikatakan. Pencobaan pertama adalah roti. Orang lapar, godaannya adalah apa? Makan. Lalu yang kedua adalah harta duniawi. Semua milik dunia itu adalah bisa diberikan oleh iblis kepada orang itu. Lalu yang ketiga apa? Yakni mencobai Tuhan, bahwa tidak akan celaka deh kalau misalnya melakukan apa-apa karena engkau adalah anak Allah. Ya. Kita bisa melihat semua serba menarik. Tidak ada sesuatu yang merugikan sebetulnya. Semua menarik. Maka ibu bapak saudara terkasih, untuk menjadi dengan pencobaan yang kedua, orang untuk menjadi kaya gampang. Menyembahlah iblis. Cepat kaya. Dan kita bisa melihat memang itu yang sudah terjadi. Nah, sekarang kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita justru menghadapi pencobaan. Tapi kalau kita dalam doa-doa kita, saya mau tanya dulu, siapa yang seringkali masih berdoa, ya Allah, jangan cobai saya? Siapa yang seringkali berdoa begitu? Apakah Allah mencobai kita? Saya mau tanya dulu, apakah Allah mencobai kita? Allah nggak perlu mencobai kita, karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang menjadi kecenderungan kita, apa yang ada dalam hati kita. Allah sudah tahu. Allah nggak perlu mencobai. Tapi ingat, kita dengan doa-doa kami, jangan masukkan kami dalam pencobaan. Pencobaan itu berarti siapa yang mencobai? Setan, iblis. Ayub juga mengalami pencobaan. Yang mencobai siapa? Bukan Allah, tapi iblis. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Berarti yang bisa mencobai kita itu siapa? Iblis. Maka kalau Anda itu mengatakan, Tuhan jangan cobai saya, berarti Tuhan Anda siapa? Allah atau iblis? Nah, kalau Anda berdoa begitu, kan seringkali kan omong seperti itu kan, ya Tuhan jangan cobai aku itu. Berarti Tuhan Anda siapa? Iblis kan. Untung itu tidak terucap dalam doa kita. Nah, ibu bapak saudara terkasih, kalau demikian kita bisa melihat bahwa iblis memang mencobai kita. Namun kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, kita sudah diberi karunia Roh Kudus melalui sakramen-sakramen yang kita terima. Berarti diharapkan kita mampu untuk melawan pencobaan itu. Dan pencobaan itu seolah-olah menjadi batu ujian bagi diri kita. Seperti Tuhan Yesus juga diuji oleh setan itu. Dan kita tahu dalam endingnya setan itu tidak akan selesai hanya dengan 3 pencobaan itu. Karena setan atau iblis, dikatakan dalam bacaan Injil, dia menunggu saat yang baik. Dan saat yang baik itu nantinya kita tahu, yakni iblis masuk dalam Yudas Iskariot, dan iblis masuk dalam pimpinan orang-orang Yahudi sehingga Yesus bisa mati disalibkan. Kalau setan saja tidak akan bisa membunuh. Tapi kalau setan itu sudah masuk dalam diri manusia, dia punya kekuatan untuk bisa membunuh. Nah, ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa yang kita takuti adalah kalau orang itu sudah kemasukan iblis, baru kita takut. Tapi kalau hanya ketemu dengan iblis, jangan takut. Kenapa? Karena iblis, dunia kita berbeda,
tidak akan mampu membunuh kita kalau kita bersama dengan Roh Kudus. Tapi kalau orang yang kemasukan iblis mau membunuh kita, walaupun kita penuh dengan Roh Kudus, iblis tetap mampu untuk mempengaruhi dan memberikan kekuatan kepada orang itu untuk membunuh. Buktinya Tuhan Yesus mengalami hal seperti itu. Nah, kalau demikian, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, kita bisa menang dari iblis kalau Roh Kudus ada dalam diri kita. Kadang-kala kekuatan kekerasan tidak harus dilawan. Kita bisa melihat saja keluarga kudus di Nazaret. Yusuf dan Maria pada waktu itu baru saja melahirkan Tuhan Yesus. Kekuatan Herodes itu luar biasa. Tetapi apakah Yusuf dan Yesus dan Maria melawan? Tidak, menyingkir. Jadi kekuatan kekerasan, penindasan tidak harus dilawan, tapi harus dengan akal. Kita harus bisa menyingkir. Selama kita masih bisa menyingkir, selamatlah kita. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau demikian, kita tahu maksud bacaan Injil ini mau mengajak kepada kita, mari selama masa APP ini, 40 hari ini, Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita Roh Kudus. Mari kita bersama-sama untuk mengakrabkan diri dengan Roh itu. Karena Roh itulah yang akan menuntun kita menuju kepada kebaikan. Roh itu juga yang menuntun kita menuju kepada Bapa. Roh itu pula yang menguatkan kita sehingga kita bisa melawan segala macam kekuatan yang mau mengarahkan kita kepada kematian kekal. 40 hari kesempatan bagi diri kita. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar mengajari kita, tetapi juga sebetulnya mau supaya kita selamat. Karena kekuatan setan itu juga sungguh sangat kuat. Coba kita bayangkan begini, Ibu, Bapak. Kalau Tuhan mengusir setan, ya dalam bahasa Injil yang lain, ya, nas-nas Injil yang lain. Kalau Tuhan Yesus mengusir setan, enyahlah engkau dari orang itu. Kalau misalnya begitu, ya. Apakah Tuhan Yesus mengatakan kepada setan itu, enyahlah engkau dan masuklah dalam neraka? Enggak. Lalu perginya kemana iblis itu? Ya masih ke dunia ini. Kalau demikian, kita seolah-olah hidup ada di antara iblis-iblis yang lain. Maka kita harus seperti Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus, supaya kita bisa menang. Sehingga pada masa APP ini, kalau kita betul bersama dengan Roh itu, kita akan tahu kelemahan kita, keterbatasan kita. Karena iblis itu kalau mancing, itu sungguh-sungguh dia tahu kelemahan kita itu apa. Ibu, Bapak, Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, seperti kalau kita mancing aja, kita melihat, kalau misalnya umpannya itu seorang anak, umpannya itu nasi, dapat enggak untuk bisa memancing ikan hiu? Enggak, paling itu cedol. Kalau itu umpannya itu cacing, dapat apa? Oh, paling lele. Kalau umpannya itu lebih berat lagi dan itu mancing di laut, dapat apa lagi? Berarti kita bisa melihat apa yang mau ingin didapat oleh sang pemancing itu berdasarkan umpan yang dia lempar. Demikian juga dengan setan. Setan bisa membuat kita jatuh. Kenapa? Karena dia tahu umpannya. Dia memberikan umpan kepada kita. Kalau kita makan umpan dari setan itu, kita akan bisa dibawa oleh setan. Maka Ibu, Bapak, Saudara terkasih, dan umpan itu sebetulnya bisa dimakan oleh kita kalau kita itu tidak menyadari kelemahan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita. Maka masa APP ini
adalah masa yang indah, supaya kita tahu kelemahan kita di mana, supaya kalau setan mencobai kita, kita tidak jatuh dalam jeratnya, kita tidak jatuh dalam umpannya, namun kita bisa menang akan hal itu. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa oh ya, kita bisa untuk menang. Nah, ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang itu misalnya berhadapan dengan setan lalu kerasukan, berarti orang itu nggak sadar. Kalau kerasukan, orang itu kan nggak sadar apa yang dia lakukan, dia nggak sadar, maka butuh eksorsis. Tetapi tindakan dari orang yang nggak sadar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun kalau kelemahan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, ini kita langsung menangkap umpan dari setan, justru kita jatuh di dalam dosa karena kita melakukan dengan sadar. Maka ibu bapak, saudara terkasih, di satu sisi memang lebih baik kerasukan. Kenapa? Karena yang dilakukan kan tidak sadar. Daripada kita sadar, tetapi justru kita terbawa dan makan umpan yang diberikan oleh setan dan iblis itu, sehingga kita menjadi manusia yang kesetanan. Dengan kesadaran kita menjadi orang yang kesetanan. Maka ibu bapak, masuklah dalam masa APP ini, masa di mana kita bisa bercengkerama dengan Roh Kudus, sehingga kita nantinya bisa mengatasi semua kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kita, dan kita bisa menghindar dari umpan yang diberikan setan kepada kita. Selamat merenungkan.